Perkenalkan, nama saya Yugo Bagus Pratama. Saya dari kelas SMJE 046. Kali ini, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memenuhi tugas dari Dr. Andes Mutawali, yaitu membuat video mengenai anggaran video pribadi, video anggaran rumah tangga, dan video anggaran perusahaan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat video anggaran pribadi saya. Sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu anggaran. Nah, anggaran itu adalah salah satu penganggaran dalam rencana dalam bentuk ekonomi yang kita susun, tetapi untuk mencapai tujuan kedepannya. Contohnya seperti kita membuat list tentang keseharian kita dalam bentuk ekonomi, seperti kita membuat anggaran-anggaran apa saja yang kita diperlukan selama 1 bulan atau beberapa bulan kemudian. Anggaran tersebut tidak hanya untuk 1 bulan 2 bulan, karena bisa juga dengan jangka 1 atau 2 tahun kemudian, karena jatuhnya ke tabungan. Nah, berikut adalah list atau persenan mengenai anggaran pribadi saya. Ini video list atau anggaran saya selama 1 bulan. Jadi ini sih catatan list saya, kebutuhan pengeluaran saya dan pendapatan saya setiap bulannya, dan saya membuat catatan list seperti ini. Ada bulan, pendapatan, dan pengeluaran di sini. Ini hanya sekedar contoh saja ya, saya tidak memberitahukan asli keuangan saya. Ini hanya sekedar contoh, angka-angkanya sekedar contoh, dan memang saya menggunakannya seperti ini. Contohnya bulan September saya mendapatkan penghasilan rutin 3 juta misalkan, dan saya mendapatkan penghasilan tidak rutin, yaitu kayak job lainnya atau mendapatkan sampingan 500.000. Saya mengeluarkan biaya hidup kebutuhan saya per sebulannya 30%. Karena kenapa? Karena memang saya tinggal di asrama, jadi saya tidak terlalu banyak pengeluaran seperti kos dan lain-lainnya, transport dan kos. Lalu saya mengeluarkan biaya kuliah sekitar 20%, dana darurat sekitar 10%, tabungan 10%, dan biaya adik, karena adik itu maksudnya biaya bantu jajan adik di pesantren. Saya selalu mengirimkan setiap bulannya sekitar 10%. Nah, investasi pengalaman. Apa ini investasi pengalaman? Yang dimaksud dengan investasi pengalaman saya adalah karena saya hobi traveling atau jalan-jalan, naik gunung segala macam, saya membuat vlog video YouTube dan sekarang sedang menyusun buku. Nah, bagi saya itu investasi pengalaman saya, karena memang kenapa? Toh insya Allah di kemudian hari hal itu akan menjadi pundi-pundi uang jika memang banyak diminati oleh masyarakat video saya atau buku saya. Nah, kenapa ada checklist dan tidak checklist? Kalau misalkan checklist saya sudah mengeluarkannya. Kalau misalkan strip, saya tidak menabung atau tidak mengeluarkan dana darurat atau tidak menyimpan kepada adik saya. Sebetulnya ini kondisional sih keuangan di sini, cuman saya selalu mencatat di sini. Nah, di sini ada catatan. Catatan itu saya harus tahu mana kebutuhan dan keinginan. Nah, jika saya membeli barang keinginan saya, maka saya harus sudah mengeluarkan atau memenuhi kebutuhan saya di setiap bulannya. Mungkin ini sih gambaran yang ada di diri saya. Nah, kali ini kita kembali lagi di video yang kedua. Kali ini sudah ada narasumber, yaitu orang tua saya sendiri, yang akan saya wawancara sedikit tentang anggaran rumah tangga. Gimana Pak? Kabarnya sehat Pak? Kabar alhamdulillah baik, sehat. Oke, langsung saja pertanyaan pertama, yaitu boleh nggak menceritakan sedikit tentang anggaran rumah tangga? Kalau diceritain ya sebenarnya kalau dibikin anggaran sih enggak. Untuk anggaran rumah tangga kalau dibikin anggaran apa dibikin daftarnya itu enggak.
cuman ada di ingetan. Jadi misalnya pendapatan segini, nah dibagi di ingetan aja. Misalnya buat kesehatan sisain berapa persen dari pendapatan. Nah terus buat simpenan atau tabungan berapa persen. Selanjutnya misalnya punya pinjaman kewajiban yang Cicilan. harus dibayar, cicilan berapa persen dari diusahakan lebih dulu yang buat Kebutuhan. yang itu yang Cicilan. cicilan sama kebutuhan pokok. Jadi yang selanjutnya yang buat simpenan, istilahnya simpenan mah belum bisa dipastiin, maksudnya belum bisa dipastiin tuh. Ada apa tidaknya? Iya, jadi kalau masih ada sisa ya disimpan, kalau nggak ada ya udah, namanya udah habis gitu. Berarti Gitu tadi aja. sudah berarti intinya tidak membuat list ya, karena kan sudah hafal, karena itu yang rutinitas per bulan atau keseharian, yang rutinitasnya itu kayak kebutuhan, cicilan, tabungan dan segala macam, itu sudah menjadi rutinitas, makanya tidak membuat tabel list segala macam. Nah itu benar seperti itu mungkin ya. Ya jelas nggak dibikin lah list istilahnya, nggak secara itu nggak dibikin list. Ya, berarti anggaran itu poinnya, anggarannya itu anggaran sudah menjadi realitas, sudah menjadi Ya, rutinitas. rutin yang itu. Hal tersebut tidak membuat list segala macam, jadi Ya. tidak dibuat lah. Nah, kan karena di sini saya menyiapkan pertanyaan tentang anggaran, karena poinnya tidak menggunakan anggaran list segala macam, terus saya alihkan pertanyaan, berarti apakah sudah ada kesepakatan, dalam kesepakatan itu berarti sekian persen untuk kebutuhan, sekian persen untuk tabungan, sekian persen untuk biaya darurat atau apapun itu, atau investasi segala macam. Apakah hal tersebut sudah direncanakan atau melihat realita yang terjadi? Ya kalau yang masalah direncanakan sama kelihatannya sih bukan direncanakan ya, jadi seakan-akan ngambil yang lebih urgen, lebih pokok istilahnya. Kira-kira lebih pokoknya ke sana, ke arah mana ini, yang misalnya ke kebutuhan, berarti otomatis mengutamakan kebutuhannya dulu. Kalau kira-kira ini yang bulan ini senggang nih buat ke itu, berarti buat ke yang fokus yang mana lah, yang diutamakan lah istilahnya, Mas. Berarti selama ini selama berumah tangga mungkin belum pernah melakukan anggaran list segala macam, dibuat list untuk perekonomian, belum mencoba, apa sudah mencoba dan tidak efektif? Belum, yang jelas belum pernah mencoba selama ini ya. Pokoknya mungkin ada kesepakatan, itu cuma kesepakatan ngobrol aja, jadi ya berunding aja lah, ngobrol-ngobrol kekeluargaan. Ntar yang ini contohnya misalnya minggu ini nih perlu buat ini ya udah gitu kan. Jadi kesepakatan fleksibel lah istilahnya, enggak di itu, fleksibel aja istilahnya. Oh, berarti kesimpulannya sih mungkin seperti ini. Jadi anggaran Bapak ini, anggaran keuangan ini sifatnya kondisional. Kondisional itu sifatnya melihat apa yang lebih dibutuhkan di dalam realita tersebut, di dalam bulanan tersebut atau harian tersebut. Iya, benar. Nah, oke, untuk kan tadi poinnya tuh anggaran itu hanya di anggaran keuangan tersebut melihat ketika realita yang terjadi, dan angan-angan, dalam angan tuh ada keperluan ini nih, ada keperluan ini, jadi sudah terpikirkan terlebih dahulu. Dan hal tersebut apakah ada biaya untuk hal-hal urgent atau hal-hal penting dadakan segala macam, itu sudah ada persenan tersendiri per bulannya, tabungan untuk hal tersebut, biaya dadakan atau tidak. Ya,
yang udah dialami sih enggak, maksudnya enggak itu enggak ada, jadi enggak dipakai itulah. Jadi kalau kira-kiranya urgen yang hari ini bisa jadi minjem dulu ya, apa sih, kalau kebenaran ada ya dipakai. Jadi kalau kira-kiranya enggak ada ini ya minjem aja ke siapa, ke orang, ke teman, ke saudara. Jadi tapi yang jelas setelah minjem otomatis kalau minggu depan apa bulan depannya udah ada uangnya ya buat bayar gitu. Jadi nggak secara setiap bulan disisihkan 10% apa sih 5%, nggak ada. Jadi semuanya sih tergantung apa yang terjadi pada hari itu atau beberapa bulan tersebut. Semua. Jadi intinya tuh nggak menggunakan anggaran dan tidak menggunakan anggaran tetap digunakan, tetapi tidak menggunakan list anggaran. Iya. Kalau semua keluarga pasti menggunakan anggaran, karena anggaran tersebut kan anggaran itu kan adalah uang yang disiapkan untuk kebutuhan atau untuk hal-hal lainnya. Dan semua manusia pasti menggunakan anggaran, tetapi bedanya tidak membatasi dan tidaknya. Mungkin cukup sekian wawancara atau pertanyaan mengenai anggaran rumah tangga. Untuk sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena sudah berkenan di wawancara. Selanjutnya video mengenai anggaran perusahaan. Nah, di video kali ini, di video yang ketiga, saya sudah bersama narasumber yaitu kerabat sendiri yang di bidang perusahaan. Dengan siapa saya berbicara, Pak? Perkenalkan, nama saya Bayu Ogil Saputra. Mungkin di sini saya sebagai owner thrifting. Kita punya brand namanya 255 Outdoor Depok. Oke, bisa diceritakan sedikit sekilas tentang kenapa sih Bang Bayu bisa membuka toko tersebut atau barang tersebut awalnya? Nah, sebelum saya jelasin kenapa, takutnya ada orang-orang yang belum pernah tahu apa sih thrifting, apa sih gitu. Nah, saya jelasin aja secara singkat. Jadi thrifting itu adalah jualan, tapi dia barangnya barang-barang bekas atau yang tidak masuk quality control gitu. Dan itu barang-barang dari luar, bisa dari Korea, bisa dari Cina, bisa dari Jepang, dari Thailand, dari Amerika dan lain-lain lah pokoknya. Intinya barang-barang impor, barang-barang second yang kita jual lagi sesuai dengan kondisinya. Tapi tetap memadai. Tetap memadai. Awal mula bisa seperti itu? Untuk awal mulanya, jadi ceritanya gini, kan saya pribadi kan memang suka juga dengan bidang-bidang adventure, alam. Otomatis kan saya juga senang naik gunung, senang berpetualang ke alam. Nah, kebetulan saya juga kan pengen punya outfit kayak semacam jaket, topi, terus celana yang bisa dibilang kualitasnya bagus, otomatis brandnya juga bagus dan harganya kalau baru mahal kan kalau baru. Tapi karena ada thrifting ini saya suka gitu, akhirnya nyari-nyari barang-barang thriftingan. Oh, berarti intinya memfasilitasi orang yang ingin brand ini dengan harga terjangkau. Iya, nah setelah saya awalnya cari-cari buat barang saya pribadi, akhirnya saya mikir kan ini orang jualnya berapa gitu, dan ketika harganya mahal, kok bisa harga mahal barang bekas. Akhirnya saya cari info dan ternyata harganya juga bisa dibilang jauh banget. Nah, makanya dari situ saya tertarik untuk membuka usaha thrifting ini. Oke, dan poin yang saya akan tanyakan itu mengenai anggarannya kan. Nah, berarti anggaran dengan target penjualan, karena dengan barang yang mohon maaf kategori cukup lumayan murah ya, itu ada sangkut pautnya mungkin ya. Anggaran dengan penjualan itu, dalam arti penjualan itu uangnya. Nah, untuk mengenai anggaran tersebut dari awal, apakah karena tadi udah ingin berjualan thrifting tersebut, apakah menabung dulu terlebih dahulu untuk modal, apa seperti apa kira-kira?
Kalau saya pribadi untuk modal nih sedikit cerita aja gitu ya, Kang Yugo. Awalnya saya tuh mau berjalan dikit-dikit gitu, mau beli paketan, ada yang harga 1 juta, 1.500.000, 2 juta, tapi barangnya cuma 10 biji, 15, antara kisaran 10 sampai dengan 15 piece lah. Itu jaket misalkan saya beli, misalkan ada yang jual 15 piece jaket itu harganya 1,5, berarti kan hitungnya 100. Tapi setelah saya berbincang, minta saran dan sebagainya tuh Om, ternyata Om mau mendanai, akhirnya saya beli ukuran yang langsung besar, itu 1 bal, dan harganya ya lumayan, sekitar kurang lebih 7 sampai 10 jutaan lah saya beli. Otomatis ada donatur lah, donatur. Nah, ketika sudah real dan jadi mulai penjualan, otomatis kan Kang Bayu pasti ada yang namanya kayak list anggaran kan, kayak baju satu jaket A, B, C itu udah ada anggarannya sekian, terjual sekian, dijual sekian, dan harga mentoknya sekian. Nah, apakah Mang Bayu membuat list tentang anggaran untuk harga jualnya? Iya. Nah, untuk harga jualnya tentu, karena kan dalam 1 bal itu kan kita nggak mungkin dapat yang bagus semua, nggak mungkin dapat yang brand-brand terkenal semua. Otomatis ada yang brandnya bagus tapi kondisinya ada yang sobek atau ada yang minusan. Otomatis pas kita unboxing itu bal kan isinya sekitar 300-an tuh, 250 sampai dengan 300-an. Nah, itu tuh kita grade, nanti ada grade A, grade B, grade C, grade D. Itu termasuk brand dan termasuk kondisinya, kualitasnya juga. Otomatis dari situ kita patok nih, ini harganya berapa, kita tahu juga kan HPP-nya berapa, harga pokoknya berapa, dan kita juga cari info orang lain jualnya berapa biar memang kita nggak kemahalan, nggak kemurahan gitu. Sudah ada listnya juga. Nah, terus apakah list tersebut sangat membantu untuk di usaha yang sekarang sedang dijalankan? Sangat membantu karena pertama profit yang kita dapetin tuh semakin jelas. Otomatis kan HPP-nya berapa, berarti kan kita sudah menakar ini untungnya berapa 1 jaket. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika barang kita display di store kita, otomatis kan itu ada tag harga. Nah, di situ jadi kita udah, ketika ada orang yang datang, Bang ini berapa, kita udah nggak usah nanya lagi, nggak usah bingung lagi berapa harganya, karena udah ada tagnya. Paling nego-nego dikit yang kita masuk lah, yang penting barangnya terus berputar gitu, selama itu masih untung buat kita. Berarti kalau jualan tersebut sudah ada patokan harga yang paling minim ya? Iya, dan itu nanti masuk data. Itu juga punya data list semua barang, brandnya apa, kondisinya apa, warnanya apa, ukurannya apa, dan harganya berapa. Jadi barang yang keluar dan barang yang masuk itu ada catatannya, tanggal berapa, uangnya berapa. Oh, berarti kalau misalkan list itu sudah sangat jelas dan dipakai, berarti list tersebut tidak mengacu pada realitas. Maksudnya pasti menggunakan list tersebut walaupun realitas seperti apapun itu walaupun yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang dituliskan, pasti tetap menggunakan acuan ke list tersebut. Oh ya, untuk acuan sih memang udah ada yang tadi kita bikin kan, misalkan harganya berapa. Cuman kan kadang customer suka, Bang ini bisa nego nggak, netnya berapa, ya kita turun-turun dikit nggak apa-apa lah. Cuman itu nanti ada listnya berapa, harga yang keluarnya berapa, jadi nanti ada perbandingan sih. Nah, di list di nego tersebut sudah ada harga patokan yang paling minim tidak? Kalau di kita nggak ada. Ada, yang penting konsumen mau dan ada untungnya lah gitu kan. Iya. Nah, oke, nah kan tadi setelah membuat list segala macam biar tertata penjualannya, otomatis kan pasti ada anggaran untung atau laba dan rugi, atau anggaran persenan untuk menambah modal kah, atau anggaran persenan untuk membeli sesuatu yang menjadi barang untuk berjualan. Nah, apakah hal tersebut sudah dibagi-bagi persenannya apa gimana tuh? Dari anggaran Mang Bayu sendiri? Kalau untuk itu kita nggak matokin, cuman sistemnya kalau di kita kebutuhan. Misalkan ketika kita mau buka thrifting, kita mau buka store, otomatis kan harus ada hanger, ada gantungan. Itu kan nggak ada modal. Sedangkan modal di awal kita hanya modal uang materi berupa seharga 1 bal, dan kita tuh nggak ada modal buat
hanger, buat stand hand nggak ada. Nah akhirnya ketika itu sudah berjalan, nah akhirnya kita dapat, nah itu dibeliin dulu untuk kebutuhan kita gitu. Nah lalu nanti ketika kita cari juga thrifting, nge-thrift juga kita satu-satu nyari ke seller-seller yang lain, terutama daerah Depok, kita silaturahmi, sekalian kita juga takutnya ada barang-barang yang mereka mau jual karena sesama seller akhirnya kan harganya murah. Ketika kita berani kita beli dan itu harganya dari situ. Berarti anggaran atau modal pertama itu hanya untuk jaket tersebut kan? Iya, nggak untuk akomodasi, itu enggak itu. Nah hal-hal tersebut itu embel-embelnya itu dibeli setelah mendapatkan laba dari jaket tersebut. Iya, jadi sedikit-sedikit gitu. Nah, kalau kesulitan mengenai anggaran tersebut, ada nggak kesulitan kayak hambatannya kah atau kesulitannya dari anggaran yang Bang Bayu list? Kalau kesulitan sebenarnya sih dalam anggaran harusnya kan ketika logika lebih banyak modal lebih bagus kan, otomatis kita bisa lebih banyak beli bal dan konsisten beli bal, otomatis kan pelanggan juga ada barang baru refresh. Kalau kita harus ngehabisin 250 piece dan barang-barangnya itu aja, otomatis orang yang datang masih itu aja gitu. Dan yang paling kekurangannya mungkin bukan hambatannya, kekurangannya kalau lebih saya mungkin kayak misalkan kita ngambil bal, kita langsung ke orangnya, misalkan di daerah Jakarta, di daerah Bandung. Nah kita tuh nggak memperhitungkan biaya transportnya berapa, biaya makan, atau bahkan kita ada biaya transport dan makan, mobilitas dan sebagainya kan. Nah kita nggak masukin, kayak kita update di Instagram, kita update di Facebook, di Carousel, di OLX. Nah kita itu nggak ada anggaran buat biaya kuota, nggak ada. Kayak beli biaya plastik kan harus packing, kita misalkan harus kirim sepatu ke NTT. Nah kita nggak ada biaya plastik, biaya lakban, biaya plastik, biaya packing, itu nggak ada. Berarti anggaran yang di list itu tidak terperinci banget ya? Tidak terperinci banget. Cuman kalau untuk barang-barang yang kelihatan itu kita ada kan uang masuk, uang keluar itu kayak beli lakban tanggal segini, hari segini berapa. Jadi misalkan pengeluaran bulan ini apa saja, berapa totalnya. Ini mengenai pertanyaan terakhir sih, tidak dari topik sih, tapi saya pengen itu, menurut Mang Bayu yang sudah pernah atau sedang menjalankan usaha seperti ini, apakah modal atau anggaran menjadi bahan utama menjalankan usaha? Iya, karena memang kadang bahan utama dalam artian utama tuh dalam digarisbawahi uang kita sendiri. Ya memang karena memang kadang saya kadang bingung terhadap persepsi orang, kadang suka ada yang salah. Kadang katanya kalau mau usaha, kalau bingung modal nggak usah jalan aja. Nah itu salah kalau kata saya. Sebenarnya kan modal yang di sini tuh sebenarnya bukan dalam artian hanya berupa material, tapi modal pengetahuan, modal skill sosial media, modal kayak pertemanan, relasi, itu juga kan modal sebenarnya, cuman nggak kelihatan. Nah kalau dari uang ya memang kita mau ngambil dari mana kalau nggak ada modal. Apalagi di zaman sekarang, apalagi kalau kita mau lebih maju kan otomatis harus bisa sih kita tanpa modal. Saya ngambil barang dari orang, cuman kan barangnya kan kalau jaket 3 nggak ada size-nya, ukurannya cuma itu aja, dan ya susah gitu kayak gitu. Dan memang modal itu penting sih, maupun nah sekarang tergantung kebutuhannya kita. Kita punya modal berapa, ya udah jadi modal, jangan modalnya besar, modalnya ini ya sebenarnya yang penting punya modal berapa, ya udah lakuin. Yang salah itu terlalu banyak memikirkan tapi tidak ada aksinya. Betul. Oke, berarti intinya bahwa ini modal itu bukan hanya sekedar materi, banyak definisi modal itu banyak gitu ya. Nah sebagai terakhir sih, ini salah satu salah satu jaketnya atau apa namanya? Produk. Salah satu produk yang dijual gitu, salah satu itemnya nih. Dan ini jaket apa nih Bang? Itu jaket running namanya. Running, bisa dilipat bisa
Kalau bahasa sekarang namanya ultralight, jadi bisa dilipat, ada pouchnya juga, jadi Segini lah, ketika tidak dipakai atau misalkan mau berkendara kemana atau nggak mau jaket, jadi nggak usah ketika dimasukin kantong itu nggak besar bentuknya, tapi kecil bisa dilipat. Kali aja memang ada yang menonton, Oh iya, siap. silakan untuk Anda promosikan IG atau tempatnya. Buat teman-teman yang suka naik gunung ataupun yang enggak, yang mau lihat-lihat boleh, gratis, mau main boleh, mau ngopi boleh, kita buka, sebenarnya bukan store ya, maksudnya home store, karena kita lebih banyaknya penjualan online daripada offline. Tapi kalau teman-teman ada yang mau lihat langsung ke store kita, mau nyobain barangnya atau sekedar ngopi, sharing, bisa datang langsung ke home store kita. Letaknya kita di Depok, home base-nya. Kalau mau cari di Maps ada 255 Depok Outdoor, nanti di Maps-nya ada. Tapi lengkapnya itu Depok, Nyuang GDC, Grand Depok City, Nyuang Cluster, Nyuang Anggrek 2, Cluster New Anggrek 2, Blok V2 nomor 55 gitu. Kalau mau nomor telepon ada di 088 6212 441, dan Instagramnya itu @255outdoor Depok. Di sana ada jaket, ada sepatu, ada celana juga, jaket outdoor, ada jaket Casual. running, ada jaket casual yang buat seharian, buat ngantor, buat motoran ada, dan ya gitulah. Oke, terima kasih banyak atas kesempatannya. Siap, sama-sama. Semoga selalu sukses. Amin. Jaket tokonya selalu sambil berkembang, toko thriftingnya selalu berkembang gitu. Amin. Sehat selalu. Oke, terima kasih. Siap. Nah berikut tadi yang sudah kalian tonton adalah beberapa 3 video mengenai anggaran, yaitu anggaran pribadi, anggaran rumah tangga, dan anggaran perusahaan. Cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon